Yesus. Saudara, sebenarnya tidak ada alasan bagi Yudas Iskariot untuk menjual Yesus. Tidak ada alasan. Saya akan menyampaikan 3-4 hal yang menyatakan tidak ada alasan Yudas menjual Yesus. Yang pertama adalah arti namanya. Dari namanya itu adalah Yudas dalam bahasa Ibrani Yehuda. Artinya adalah pemuji, pujian atau yang dipuji. Nama mengandung arti. Orang tuanya memberi nama Yudas itu bukan nama buruk, tapi itu nama yang indah. Pemuji, yang dipuji, atau pujian. Dan berharap bahwa anak ini nanti akan menjadi berkat. Tapi ternyata di luar dugaan dari orang tuanya, atau di luar dugaan dari Yudas, dialah yang bukan menjadi pujian, tapi menjadi aib. Aku coba bayangkan, orang tuanya berharap mungkin suatu hari akan menjadi pelayan Tuhan, menjadi imam. Dan ketika lolos seleksi ujian masuk perguruan tinggi Yesus UMPTY, dia senang karena dari sekian banyaknya orang-orang yang mendaftarkan diri melalui online dan onsite, hanya 12 orang yang terpilih, dan salah satunya adalah Yudas. Dan kemudian dia berkata, yes, pantaslah namaku disebut sebagai Yudas. Lalu yang kedua, alasannya adalah dari asalnya. Iskariot. Kata Iskariot itu menunjuk kepada bahasa Ibrani kata is dan keriot. Is itu adalah laki-laki atau orang. Dan keriot itu adalah nama sebuah tempat di daerah Yudea atau Yerusalem. Jadi Yudas itu gelarnya bagus. Yudas dari Keriot. Dari 12 murid, hanya satu murid yang diberi nama tambahan. Ini bukan marga Iskariot. Kalau kita baca di ayat yang lain, jelas bukan namanya, bukan marganya. Iskariot itu adalah asal, itu adalah dia laki-laki dari Yehuda, dari Keriot. Apa istimewanya nama ini? Saudara-saudara, dari 12 murid, 11 murid itu kemungkinan tidak berasal dari Yehuda. Hanya satu murid istimewa, itu murid istimewa, Yudas. Saking istimewa diberi nama Iskariot, laki-laki dari Keriot, laki-laki yang berasal dari Yudea. Apa maksudnya? Nah, saudara-saudara, di Israel ada 2 kelas penduduk. Kelas penduduk Yehuda itu adalah kelas high. Kelas penduduk yang kedua adalah Galilea. Penduduk Yudea itu disebut sebagai pemuji. Ada bait Allah di sana. Sebuah prestise, kehormatan, kebanggaan, mereka bisa menjumpai Tuhan kapanpun. Berarti ada indikasi yang pertama, betul, dia Yehuda sebagai pemuji yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Dan kemudian dia berasal dari Keriot. Dia adalah warga kelas tinggi, high. Dan bukan hanya itu, Yehuda itu adalah biasanya tata keramanya bagus, tata kromanya itu sopan, dan pendidikannya tinggi dibanding dengan Galilea. Kadang-kadang bawaannya bahasanya kasar, lalu kemudian pembawaannya kasar, lalu kelihatannya logatnya juga agak kasar, dan pendidikannya agak rendah. Dan kadang-kadang menjadi bulian dengan kata Galilea. Rasanya nggak ada alasan deh. Orang yang kelas tinggi, orang yang punya prestise, kemudian jual gurunya.
nggak ada bibit dari seorang penipu atau seorang pengkhianat. Yang ketiga, panggilannya tidak disebutkan. Beda dengan Yohanes, Lukas, Yohanes, Yakobus, atau juga Matius. Beda. Tidak ada sama sekali ayat-ayat yang menceritakan bagaimana Yesus dipanggil. Tapi bagaimanapun, ini berarti panggilan pribadi dengan Yesus. Enggak disebutkan sesuatu yang menarik, tapi disebutkan dulu seleksi di Matius pasal 10. Itu berarti bahwa Yudas adalah orang yang betul dipilih khusus oleh Yesus. Sekalipun tidak disebutkan bagaimana seleksinya, tapi dia lulus, maka dia memenuhi kriteria. Apakah Tuhan tahu bahwa orang ini akan menjualnya nanti, maka dipilih? Tuhan tahu dia akan menjual, tetapi bukan karena alasan itulah. Karena Yesus beberapa kali mengatakan, memang anak manusia akan disalibkan, tapi celakalah dia yang karena itu anak manusia disalibkan. Yang keempat, Yudas adalah seorang bendahara. Yang paling tidak kalau di STI dia dekat dua lah ya. Dekat kalau rapat dengan ketua, dekat banget ya. Kalau ada masalah di telepon, Pak, Pak Johan, ada uang nih, oh dekat ya. Pak, ada uang 10 juta masuk, tapi gak ada yang tahu. Boleh gak kita berbagi dua ini? Jangan begitu Pak Johan. Gak ada yang tahu Pak. Dan ini berkat untuk saya dan Bapak lah. Kalau Bapak gak mau ya kita bagi inilah dengan PKPK lah ya. Dekat ya. Dekat bisa ngobrol. Kan maksudnya begini, ini orang dipercaya. Kalau dia penipu dari awal, tidak mungkin. Ini orang dipercaya sejak awal. Dan murid-muridnya juga percaya. Dia orang yang layak dipercayai. Berarti nggak ada alasan Yudas itu menipu, Yudas itu mencuri. Nggak ada alasan Yudas itu menjual Yesus dengan jual 30 keping perak. Nggak ada alasan. Saya mau sampai ke sini saudara-saudara. Nggak ada alasan bagi kita untuk menunggang iman kita. Nggak ada alasan bagi kita untuk menjual iman kita. Nggak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Yesus. Nggak ada alasan. Kalau YouTuber itu mereka punya alasan. Mereka meninggalkan Yesus. Yang lebih ngeri lagi, ada pendeta kemarin. Lebih ngeri itu ada pendeta. Kita ngerti lah kalau pendeta seperti itu. Memberikan selamat kepada pilihan artis yang barusan pindah mualaf. Jadi itu pasti pendeta liberal. Ya harusnya dia memberikan konsep-konsep pilihannya. Kalau kamu meninggalkan Yesus, pilihanmu ini. Selamat atas pilihanmu. Selamat untuk masuk neraka. Enggak ada alasan sebenarnya saudara. Dari empat ini enggak ada alasan. Mulai dari namanya, asalnya, pilihannya, dan juga kedekatan dengan Yesus, hubungan dengan Yesus, enggak ada alasan. Kepercayaan yang luar biasa, enggak ada alasan. Dan saya beritahu pada saudara, kita enggak ada alasan untuk meninggalkan Yesus sebenarnya. Tapi kita juga bisa ada pada posisi Yudas. Enggak ada alasan. Tapi tidak ada tetapi harusnya. Karena satu kita cuma satu. Yesus yang sudah memilihku. Yesus yang sudah menyelamatkanku. Itu lebih daripada semua alasan untuk berbanyak alasan. Nah saudara-saudara, mari kita mempelajari 3 langkah kejatuhan. Kalau ini yang menyatakan lebih kuat, maka sebenarnya apa yang terjadi dalam diri Yudas? Mari kita pelajari apa yang terjadi dalam diri Yudas. Kita fokus di 3 ayat tadi. Perhatikan kata kerjanya. Kata kerja itu penting dalam menganalisa sebuah teks. Apakah itu satu ayat atau beberapa ayat? Perhatikan kata kerjanya. Dan kata kerja yang ada di perikop ini, itu kata kerja yang dibangun disusun oleh Matius demikian rupa sampai mengalami
peningkatan pokok pikiran. Perhatikan bagian yang pertama adalah di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, tidak kelihatan ya di sini di bawahnya. Hurufnya berubah. Ya, yang pertama, langkah pertama adalah lalu pergilah. Perhatikan ayat yang ke-14. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Iskariot kepada imam-imam kepala. Sebenarnya bisa khotbah satu ayat ini, tapi kita lupakan dulu ya. Ayat ini terlalu kaya. Ada beberapa frasa-frasa yang bisa digali begitu dalam dari ayat ini. Nah, saya coba menggali ini supaya ini bukan konsumsi. Ini jadi kalau saya berkata, mengapa Yudas bisa jatuh dan saudara bisa pulang? Itu kan Yudas, saya tidak. Jadi khotbah itu adalah bagaimana teks digali lalu dijadikan sebagai bahasa masa kini. Sehingga jadi bagian yang pertama ini, langkah pertama seseorang bisa jatuh dalam dosa itu adalah karena yang pertama meninggalkan komunitas iman. Meninggalkan komunitas iman. Lalu pergilah seorang dari kedua murid itu bernama Yudas Iskariot. Perhatikan kata pergilah. Saya mengajak saudara untuk memikirkan kata pergilah, oreotes. Ini bukan pergi biasa. Ini bukan meninggalkan biasa. Tapi ini pergi dengan maksud tertentu. Pergi dengan maksud tertentu. Ini bukan hanya meninggalkan tempat duduk setelah perjamuan kudus, tapi ini ada niat. Memang tidak disebutkan di situ, tapi kata yang ditulis tadi adalah oretes itu maksudnya dia pergi dengan membawa niat yang besar. Niat itu hampir pecah, hampir meledak, seperti telur, hampir menetas. Dan itu harus segera dibawa. Di ayat yang lain dikatakan dia kerasukan. Dan dia membawa kerasukan itu bukan dia tidak menguasai dirinya, dia sudah menguasai, tetapi kerasukan itu membuat mimpi, keinginan yang besar itu dia bawa. Itu maksudnya pergi. Dia membawa sesuatu yang besar. Dan dia ingin menikmati sesuatu yang besar itu. Jadi bukan sekedar berjalan santai. Ini pergi dengan sebuah tujuan yang disadari, sebuah tujuan yang disengaja. Sehingga ini sebuah mimpi. Pergi itu adalah sebuah mimpi. Pergi itu adalah sebuah keinginan yang besar. Jadi begini, Yudas pergi, tindakan yang tampaknya biasa bagi kita, tetapi di dalam hatinya ada cerminan keputusan yang sangat radikal. Jauh di dalam hatinya ada sebuah bongkar yang besar, tujuan yang besar, yang itu dia bawa. Yang saya katakan tadi bahwa ini bukan proses yang pendek, dia bisa jual Yesus, tapi ada sesuatu yang besar. Saya belum ceritakan nanti di ayat 15, Matius menceritakan apa sesuatu yang besar itu. Ia meninggalkan persekutuan. Ini habis perjamuan. Baru saja selesai perjamuan. Yesus berkata, orang yang mencelupkan tangannya ke pinggan bersama dengan aku, dia langsung. Dan setelah itu kemudian dia pergi. Padahal masih ada puji-pujian. Sekarang bisa baca di Markus. Itu masih ada puji-pujian di sana. Masih ada ibadah. Meninggalkan. Jadi orang-orang yang meninggalkan ibadah, sebenarnya orang-orang meninggalkan komunitas iman. Menganggap rendah ibadah itu adalah menganggap rendah hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, ibadah itu adalah hubungan dengan Tuhan. Ibadah itu adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan. Kita nyanyi, bertemu muka dengan muka, ku ingin tetap di sini menikmati. Kita tetap di sini, tapi bisa saja tubuh kita ada di sini, tapi
lagi melayang-layang karena kita tidak setuju dengan persekutuan ini. Kita tidak setuju dengan ibadah ini. Itu juga bisa pergi menganggap enteng, menganggap rendah komunitas dari ibadah. Bagaimana Matius membahas ayat ini dengan pelan-pelan. Kemudian pergilah. Siapa yang pergi? Seorang. Bukan 2 orang. Bukan 3 orang. Memang kenapa pergi seorang itu? Karena ada urusan. Ini bukan urusan sementara kita ibadah, urusan ke belakang. Agak mencengak sebenarnya ya. Lagi khotbah, tiba-tiba ke belakang hanya untuk minum. Ke belakang hanya untuk membuang sesuatu. Sebenarnya itu memandang rendah ibadah. Saudara bisa pelajari PN. Dan kita kagum begitu hebatnya Tuhan akan kasihnya. Tapi begitu hebatnya disiplin. Untuk masuk dalam ruang ibadah, mereka sujud. Dan ketika sampai di tempat ibadah, mereka betul-betul menghormati Yahweh. Menyebutkan kata Yahweh pun dengan perlahan atau digantikan supaya jangan dianggap berdosa. Orang Kristen terlalu sampai saking dekatnya dengan Tuhan, saking akrabnya dengan Tuhan, lagi ibadah itu bisa ngobrol. Ibadah itu bisa meninggalkan ibadah saking akrabnya dengan Tuhan. Hebatnya yakin masuk surga lagi. Pernah nggak bertanya begini? Atau kira-kira kitab yang saudara tidak suka baca itu kitab apa? Kitab Imamat. Kenapa nggak suka? Apakah itu masih berlaku? Itu masih berlaku. Itu masih berlaku. Kalau tidak berlaku, buang itu. Kalau tidak berlaku, buang di dalam kitab Keluaran bagian terakhir, kitab Imamat atau kitab Bilangan, Imamat khususnya, buang itu kalau tidak berlaku. Kenapa masih disimpan kitab itu? Karena kita bicara tentang disiplin rohani dalam ibadah. Orang Kristen melupakan itu. Memang korban-korbannya sudah tidak berlaku. Tapi bagaimana penghormatan mereka kepada Yahweh? Bagaimana penyembahan mereka kepada Yahweh? Dan mereka serius dengan Yahweh. Itu ibadah. Mereka ibadah itu nggak ada yang sisi apa. Nggak ada. Ibadah itu nggak ada yang sambil cabut-cabut jenggot. Di gereja sana ada tuh sambil dengar firman. Di gereja sana itu ada yang main games lagi. Ada. Masalahnya jemaatnya 500-an, 1000-an. Main games sampai begini. Masalahnya juga kan mati lampu dimatiin sedikit ya, redup-redup. Terlalu memandang enteng. Itu kejatuhan kita adalah karena menganggap enteng komunitas iman, perhubungan dengan Tuhan. Ibadah itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan, komunitas dengan Tuhan, dan tidak meninggalkan seorang. Lalu tidak cukup penulis berkata seorang, tapi dari ke-12 murid. Artinya sebenarnya tidak semua orang dikasihi. Sampai harus ada penekanan 12 murid. Itu orang spesial, bukan 70 murid, itu orang spesial. Lanjut. Lalu alamatnya salah. Oh tidak. Ini bukan Ayu Tinting yang bawa alamat yang salah. Tapi jelas yang tadi, pergilah dia, ada bongkahan besar yang dia ingin bawa dan dia mau tawarkan kepada imam. Saudara-saudara, meninggalkan komunitas iman karena ada sesuatu kepentingan pribadi, kita bisa tinggalkan. Baik, sekarang coba kita renungkan pertanyaan ini sebagai pertanyaan dari perenungan. Apakah aku masih mencintai komunitas imanku? Masih sih, tapi kalau dia ada, kalau dia ada, saya nggak mau gabung deh.
dalam kelompok ini, kalau dia ada, saya tidak bertumbuh. Salah, kamu yang bermasalah. Karena kamu merendahkan diri dari sebuah komunitas. Ini bukan kumpulan orang-orang Kristen, tapi ini adalah komunitas iman di mana Tuhan hadir. Lalu yang kedua, coba kita renungkan satu saja. Yang kedua, apakah aku mulai diam-diam menjauhi komunitas imanku? Dulu di asrama, Bapak pernah berantem, saya pernah berantem di asrama. Kalau hantam orang pernah. Jadi ada mahasiswa kerjanya tidur saja. Tidur. Saya seksi rohani, ya di sini. Jadi saya paling suka seksi rohani karena lebih berkuasa dibanding dengan ketua asrama. Rohani siapa yang ngatur coba? Ya, seksi rohani. Karena dia paling rohani walaupun tidak. Harus bangun semua, harus bangun. Seksi rohani, bangun. Ada satu mahasiswa itu tidur terus. Akhirnya dia bilang, Kak, itu tidur terus tuh. Ya. Bangun apa tidak? Masih. Bangun apa tidak? Ya deh, bangun. Ya. Mudah-mudahan dia masih ingat ya. Seksi rohani paling dalam. Saudara-saudara, kita harus mencintai komunitas iman kita. Sebab di situ kita bertumbuh. Dan Yudas tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh dengan hubungan itu. Kenapa dia jual Yesus? Dia tak bertumbuh. Yang kedua, oke, hilang lagi ya. Yang kedua, itu langkah kedua kejatuhan rohani adalah menjual kebenaran dengan murah. Menjual kebenaran dengan murah. Perhatikan di ayat yang ke-15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayarnya 30 keping perak kepada. Coba perhatikan, Matius menulis peningkatan yang kedua. Dia pergi membawa bongkahan, dan dia sebut bongkahan apa sih? Bongkahan, ia berkata. Maksudnya, tadi di ayat 14, dia datang kepada imam-imam kepala. Kok bisa tahu ya? Imam-imam kepala. Loh, memangnya begitu mudah menjumpai imam kepala? Memangnya begitu mudah menjumpai Kayafas? Memangnya bisa begitu mudah ketemu dengan anggota DPRD, DPR? Memangnya begitu bisa mudah ketemu dengan menteri? Ini para menteri-menteri yang hebat di sana. Tapi ada link. Dia pakai IP. Apa sih IP Pak Gusti? Bukan indeks prestasi. Ilmu pendekatan. Iya, ilmu pendekatan. Sudah mau tinggi IP-nya? Iya, pakai ilmu pendekatan. Kalau saudara tidak dekat, sorry ya. Nah, saudara, ia berkata, enggak ada tawaran. Ia berkata artinya inisiatif. Enggak ada pemaksaan. Dia enggak dipaksa. Loh, memangnya siapa paksa kita jual kebenaran? Memangnya siapa yang paksa kita ikut dia? Enggak ada paksa kita. Diancam saya, Pak. Enggak, engkau yang mau kok. Kita yang setuju kok. Yudas ia berkata, ayat 14, enggak ada percakapan dengan para imam. Dia masuk ke sana, masuk IP tadi, langsung diterima dan langsung ngomong. Ia berkata, enggak ada tawaran dari imam yang kepala. Lalu kemudian, apa yang hendak kamu? Nah, kata apa yang hendak. Jadi ini menarik, saudara-saudara. Ditulis dalam kata ti. Apa? Ti. Itu adalah kata tanya interrogatif. Tingkat 1 baru belajar itu ya. Jadi kata tanya menginterogasi. Apa itu menginterogasi? Korek lebih dalam. Ada bongkahan yang tadi, ada bongkahan yang besar, dan dia ke sana, apa yang hendak kamu berikan? Dia tanya. Apa ya?
Diskusi para imam kepala, apa yang kita kasih? Lama sekali loh. Ayo, apa? Interogasi. Sesuatu yang besar tadi, dia ingin tetaskan di situ. Tapi apa? Lalu kemudian kata supaya, itu adalah kalimat barter. Interogasi, barter. Apa yang kamu berikan supaya saya berikan kepadamu? Apa? Kalau kamu beri sesuatu kepadaku, saya punya sesuatu juga yang berharga. Bukankah kamu ini Yesus? Lalu mereka diskusi cukup panjang dan mereka memberi 30 uang perak kepadanya. Artinya 30 keping perak. Baik, saya akan memberikan. Oke, saya memberikan. Mengapa Yudas menjual Yesus 30 keping perak? Ada 3 alasan mengapa Yudas jual Yesus seharga 30 keping perak. Mengapa kita jual kebenaran seharga 30 keping perak? Yang pertama, karena motif keuangan. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 5 dan 6. Di Yohanes pasal 12 itu ada seorang perempuan. Siapakah dia? Ternyata dia adalah Maria Magdalena, yang sudah dilepaskan dari kerasukan. Dia datang dengan minyak narwastu yang mahal. Dan Yudas berkata, kamu pemborosan deh. Ngapain pemborosan? Lebih baik. Hebat ya. Karena dia sarjana ekonomi. Lebih baik minyak itu dijual seharga 300 dinar. Sudah tahu 300 dinar? Itu 1 tahun bekerja. Kalau kita tanya kira-kira Pak Joko, Pak Gusti 1 tahun bekerja berapa gajinya? Segitulah yang dibeli 1 parfum seharga parfum yang segini kecilnya. Parfum segini kecil. Pemborosan tadi ayat 6 berkata, jangan percaya dia, kata Yohanes. Dia sering ngambil uang, jangan percaya. Yang lain tidak ditulis siapa, ngapain. Tapi Yohanes ayat 6 berkata, dia sering ngambil uang. Jadi apa dong bongkar emas tadi itu? Dia punya motif keuangan. Dia masuk pelayanan ini, ternyata berubah. Sekarang dia berpikir tentang uang. Dia berpikir tentang kenyamanan. Uang. Saudara-saudara, uang itu begitu berbahaya. Apakah betul Yudas sebelumnya sudah jatuh dalam hal keuangan? Kenapa dia punya motif keuangan? Apakah dia punya utang banyak? Kenapa banyak orang Kristen kemudian apakah karena berhutang banyak orang Kristen? Salah satu syarat untuk masuk STI, Pak, tidak boleh punya utang. Dulu ada teman kami itu berhutang di tiap warung. Kami dulu kuliah di Jogja itu, kami ada teman, saya tidak. Ada teman-teman yang berhutang, nanti tiap bulan baru bayar, datang kiriman, bayar uang makan di warung Parman. Ya, masih ada warung sederhana, nanti bayar. Kalau tidak bayar 2 bulan dilapor ke kampus. Mahasiswa ini sudah 2 bulan tidak bayar. Apakah Yudas pernah berhutang? Apakah kebutuhan ekonomi? Apakah mungkin keluarganya yang menyeret dia ikut Yesus pelayanan itu menguntungkan banyak uang? Dan bukankah ada banyak filosofi begitu? Pelayanan menghasilkan banyak uang. Pelayanan begitu kita diberkati, itu kecanduan. Karena masalah kenyamanan. Saudara bisa buka YouTube. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam soal keuangan. Jim Baker, seorang pengkhotbah KKR dan juga pengkhotbah di TV dan punya channel TV sendiri tahun 70-80. Kemudian uangnya begitu banyak mengalir karena orang tahu Bapak ini sangat mengasihi pelayanan. Kemudian dia bangun hotel, disebar hotel ini untuk pelayanan, bangun semua kenyamanan, kolam renang dan semua dibangun untuk pelayanan. Tapi lambat laun kemudian
motivasinya berbeda, berubah. Dan akhirnya dia menyalahgunakan uang bersama timnya dan penjara 45 tahun. Saudara-saudara, kita bisa gagal dalam soal keuangan. Bukankah Tuhan berkata, siapa yang tidak bisa dipercaya dalam soal keuangan, tidak bisa dipercaya dalam hal yang lain. Berarti Yudas begitu bertanggung jawab. Karena Tuhan berkata, siapa yang tidak bisa dipercaya soal keuangan, tidak bisa dipercaya yang lain. Jadi kalau sudah ada yang nipu-nipu, jangan percaya dia. Jangan angkat dia jadi kota kelas. Kalau sudah nipu-nipu masalah keuangan, tidak layak dipercaya. Karena dia akan menggunakan lain hal. Jadi bendara itu berat. Tetapi ada tanggung jawab yang besar di sana. Dan Yudas gagal. Motif keuangan. Beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa sebenarnya dia sudah dapat sponsor. Ternyata saya salah dan dia mendapatkan 2 sponsor. Lalu, tapi kok selalu kurang? Dan saya tanya, uangmu dibawa kemana? Sponsormu? Saya kasih ibu saya. Jadi hebat, dia kuliah di STI dan bawa SPP dan lunas, dan dia bisa kasih ibunya juga sekian ratus ribu. Ada satu mahasiswa lagi, sudah disponsori di kampus. Kemudian disponsori lagi oleh gerejanya. Ada satu ibu yang kasih 1 juta, sudah disponsori di kampus, dapat 1 juta lagi. Dan masih berhutang di kampus. Saya telepon tuh sponsornya. Orang ini gak layak dipercaya. Dikurangi sponsornya. Gak layak dipercaya dalam soal keuangan. Yudas gagal di sana. Itu sebabnya bongkahan emas itu dan tawar dengan Yesus. Dan tawar begitu murah, saudara-saudara. Yang kedua, murah. Saudara baca buku di perpustakaan, ada yang memberi alasan mengapa Yudas jual Yesus. Karena kecewa terhadap Yesus. Dia orang Yehuda, dia tahu persis nubuat firman Tuhan. Dan dia tahu persis siapa Yesus. Dan kelompoknya tahu siapa Yesus. Dan ada kelompok separatis yang merindukan kedatangan Mesias. Dan dia tahu ini dia Mesias. Lalu mereka berpikir, kalau Yesus dibuat sesuatu, dilapor, ditangkap, maka Yesus akan melawan dan menyatakan kuasanya. Waktu itulah terjadi pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Yesus jadi raja dan Israel akan bebas merdeka dari penjajah. Itu pikiran kata yang berlebihan. Jadi saya tidak setuju dengan nomor 2. Nanti cari buku itu, karena direkam, jangan disebut penerbitnya ya. Saya sudah baca buku itu. Sampai kemudian endingnya yang terakhir, dia berkata, buku itu berkata, si dokter ini berkata, saudara-saudara, sebaiknya kita perlu berterima kasih kepada Yudas Iskariot. Karena ada Yudas jual Yesus, maka Yesus disalibkan. Kalau tidak ada, pengen rasanya merobek kertas itu. Untuk bukan buku saya, buku perpus. Itu terlalu berlebihan, bukan kecewa, tapi dibuat murah. Yang ketiga, apa motif? Motifnya ya hanya keuangan saja. Nilai 30 keping perak. Sakaria 11 ayat 12. Itu 30 keping perak itu artinya harga seorang budak. Terlalu murah. Terlalu murah. Harga seorang budak terlalu murah.